Wayah Surup. Selamat malam, kembali lagi bersama saya di Ghost Teller. Sebelum memulai cerita, seperti biasa, pastikan kalian sudah mengunci jendela kalian. Abaikan saja jika ada ketukan, karena bisa jadi itu bukanlah manusia. Jangan dengarkan ini saat sendirian, karena mereka pasti akan hadir di sekitar Anda. Cerita ini dimulai ketika namaku Rani, mahasiswa semester 6. Masa itu adalah masa kami harus menjalankan KKN atau di tempatku dinamakan KKM. Aku dan 11 mahasiswa lainnya dari jurusan yang berbeda. Lokasi kami terbilang sangat pelosok. Baru pertama kali desa itu didatangin oleh mahasiswa yang hendak KKM. Sebelum pergi ke desa itu, aku sudah sempat mencari tahu di internet. Entah perasaanku campur aduk. Begitu banyak artikel mistis yang terjadi di tempat itu. Ya, mesti lokasinya tidak begitu dekat dengan rumah yang kami singgahi selama 6 bulan ke depan. Saat kami pergi survei ke desa, Pak RT sudah mewanti-wanti kami untuk tidak masuk atau keluar jika sudah maghrib. Boleh melaksanakan kegiatan, tapi jangan sampai melewati jalan itu. Jalan yang sengaja aku tidak sebutkan. Jalan itu memang terbilang sangat seram, medannya pun curam. Jalan masuk desa yang hanya muat satu mobil. Di sampingnya terdapat tebing curam yang ditumbuhi banyak pohon bambu. Terdapat sebuah turunan yang amat curam, sehingga sering terjadi kecelakaan di sana. Penerangan di jalan itu pun tidak ada. Hanya orang-orang desa sajalah yang berani lewat sana jika sudah malam. Itu pun jika keadaan sangat amat terdesak. Tahayul, zaman sekarang masih pada percaya hal itu. Masa malam-malam kita diam aja di rumah? Ucap Dio pada kami. Ketua kami ini memang orang yang tidak percaya akan hal gaib. Omongannya memang ceplas-ceplos. Saat itu kami memang sedikit setuju dengan pendapatnya. Tidak ada apa-apa yang terjadi pada kami selama 1 minggu. Namun berbeda dengan hari ini. Ran, ke kantor Pak Kades yuk. Ada proposal kegiatan yang harus ditandatangani nih. Sekalian abis itu mau belanja persiapan Agustusan nanti, ucap Dio. Sama siapa aja? Tanyaku. Aku ikut sama Agus kok Ran, jawab Dina dari arah dapur. Aku menengok jam saat itu. Sudah pukul 5 sore. Kenapa gak besok aja sih? Kan tanggung dekat maghrib. Aku yang teringat pesan Pak RT. Bukannya apa-apa, jalan ke kantor Pak Kades berarti harus melewatin jalan yang dilarang itu. Aku khawatir banyak saat maghrib kami masih di jalan. Tenang, sebentar doang kok, habis tanda tangan langsung pulang. Belanjaannya besok aja. Tenang Dio. Akhirnya kami berempat pun pergi dengan mobil Dio. Posisiku saat itu menjadi bendahara. Jadi uang untuk KKM dipegang olehku. Agus dan Dina adalah humas, bagian yang biasanya mengurusi hal komunikasi seperti ini. Tibanya di desa, kami segera melapor ke wakil desa. Tunggu dulu ya, Pak Kades lagi ada tamu sebentar. Duduk dulu di sini. Perasaanku campur aduk. Khawatir kalau tidak sempat pulang sebelum maghrib. Kulihat jam di tanganku, lagi dan lagi. Pukul 5:30. Udah sih Rin, gak usah khawatir. Kalaupun maghrib juga gak apa-apa. Itu kan kata orang-orang desa aja. Buktinya mereka oke-oke aja kalau lewat jalan situ malam-malam. Tenang Dina. Perkataan Dina tadi membuatku sedikit terhibur. Ya, semoga saja memang tidak ada apa-apa. Beberapa lama kemudian Pak Kades datang mempersilahkan kami. Dio dan Agus menjelaskan proposal acara yang kami buat. Alhamdulillah Pak Kades menyetujuinya dan ikut memberikan dana. Setelah itu kami pun pamit pulang. Waktu sudah maghrib. Nginep aja di rumah Bapak ya. Gak boleh masuk desa kalau udah maghrib gini. Daripada kenapa-napa. Jujur saat itu aku takut sekali. Jika Pak Kades berkata demikian, berarti memang benar tentang jalan itu. Ya kayaknya lebih baik kita nginep aja deh, bisikku pada Dina. Dina menggelengkan kepalanya. Punten Pak, gak usah. Kami langsung pulang aja. Soalnya mau rapat juga sama anggota. Ya kan Pak Ketua? Iya Pak benar, gak apa-apa. Soalnya belum maghrib ini.
Baru banget maghrib jadi jalanan juga masih terang, tambah Dio. Kulihat wajah keberatan Pak Kades. Ya sudah, hati-hati ya, langsung ke desa. Kalau ada apa-apa telepon bapak ya, pesan beliau. Kami pun pergi untuk pulang ke desa. Sepanjang perjalanan tak hentinya jantungku berdetak kencang. Aku takut perjalanan ke desa ditemani oleh persawahan yang begitu panjang. Tidak ada rumah warga, jarak kantor desa ke rumah kami tidak terlalu jauh. Tapi entah kenapa perjalanan pulang ini terasa sangat lama. Ini sawah kenapa gak habis-habis deh, dari tadi gak selesai-selesai, keluh Dio dari kemudi depan. Kami bertiga tidak ada yang menggubris perkataannya. Agus masih sibuk mengotak-atik kamera yang dipegangnya. Daripada nganggur, mending fotoin kita dulu Gus, pinta Dina. Udah banyak banget foto lu Din, ledek Agus sambil tertawa. Dasar, itu juga kan kamera gue, timbal Dina. Akhirnya aku dan Dina pun berpose. Silau Gus, cahayanya matiin aja, sakit mata gue, keluh Dina. Aku pun setuju. Cahaya dari kamera begitu menyilaukan. Lah, nggak gue nyalain kali flashnya. Astagfirullah, ucap Agus sambil menutup mata. Apa yang dilihatnya di kamera sampai ia begitu takut? Kenapa lu? Tanya Dio. Agus menggelengkan kepala. Buruan yo, bawa mobilnya. Udah gak bener nih. Itulah perkataan yang keluar dari Agus. Kami semua penasaran. Kamera yang dipegang Agus sudah ia masukkan ke dalam tas. Sudah hampir 1 jam tapi kami masih di area persawahan. Din, kenapa lo? Pucat amat, tanya Agus pada Dina. Ku tengok Dina yang berada di sebelahku. Dina tampak pucat seperti kelelahan. Gak tahu nih, tiba-tiba aja gak enak badan. Mungkin kecapean ya kali ya, habis bolak-balik antar undangan tadi. Ada yang sadar gak sih, kita dari tadi muter-muter aja di jalan ini? Tanya Dio pada kami. Memang benar, sudah hampir 1 jam kami tidak keluar dari daerah ini. Langit sudah gelap, waktu surup sudah tiba. Dan tiba-tiba saja mobil kita berhenti pas di area persawahan yang tidak ada satupun rumah warga. Habis bensin lo ya? Kagak, kan baru ngisi full tadi pagi. Yuk Gus, bantu gue cek mesin. Mereka berdua pun turun dari mobil. Hanya aku berdua dengan Dina di mobil. Ku perhatikan luar, perasaanku campur aduk. Seketika ku dengar suara tertawa yang begitu besar, menggema di kupingku. Suara tertawa laki-laki, namun bukan suara manusia. Suaranya tidak berhenti, seolah saling bersautan. Aku menengok Dina. Apa dia dengar juga? Din, kamu dengar suara itu enggak? Mulutku ditutupnya. Ia mengangguk, ku dengar tangannya berdoa ketakutan. Aku sangat takut. Makhluk apa itu? Ran, aku takut. Di luar rame banget. Ku tengok arah luar. Rame. Bagaimana bisa? Dina berkata rame. Padahal hanya kita berempat. Dina menelungkupkan kepalanya ke badanku. Ia menggigil. Ku dengar ada suara motor yang mendekati kami. Motor itu berhenti tepat di depan mobil kami. Untunglah ada orang yang menolong kami saat itu. Tak lama mobil pun berhasil nyala. Dio dan Agus sudah masuk ke dalam mobil. Baik banget tuh bapak. Iya baik, tapi gak ngomong sama sekali tau, keluh Dio. Kami pun mulai melanjutkan kendaraan kami. Ku perhatikan bapak tersebut. Alangkah kagetnya saat aku melihat mukanya yang hancur penuh darah. Apa itu? Aku berteriak kencang. Kenapa sih Ran? Kagetin aja, ucap Dio. Lu pada ditolongin sama orang itu? Tanya aku bergetar. Ya sama bapak-bapak kayaknya warga sini deh, jawab Agus enteng. Tapi gue lihat mukanya hancur Gus, banyak darah banget. Apaan sih manusia gitu? Udah lu mikir aneh-aneh kali. Aku benar-benar melihat makhluk menakutkan itu. Bagaimana bisa hanya aku yang melihatnya demikian? Kini area persawahan sudah usai, tapi kami akan melewati jalan yang dilarang. Gelap sekali. Dengan perlahan kami melewati jalan itu. Aku sudah trauma dengan kejadian semua ini. Jadi sepanjang perjalanan aku hanya menutup mata. Dina sudah tertidur dari tadi. Aku merasakan mobil mulai turun. Mungkin kami sedang melewati turunan yang curam, yang katanya banyak memakan korban saat malam. Tiba-tiba saja suara dentuman keras terdengar. Nabrak yuk, turun. Ku dengar Agus dan Dio panik.
Ku beranikan diri untuk membuka mata. Area sekitar begitu gelap dan menakutkan. Aku pun turun untuk melihat keadaan di luar dengan bekal senter di HP. Nabrak apaan? Kulihat sebuah motor tergeletak di depan mobil, tapi tidak ada korban kami tabrak. Dio dan Agus masih panik mencari-cari korban yang kami tabrak. Aneh. Tidak ada siapapun yang kami temukan. Hawa dingin membuat bulu kuduk kami merinding. Agus dan Dio membawa motor itu ke samping agar tidak terlindas mobil. Terus gimana nih? Nyaku mulai gusar. Lagi-lagi suara tertawa terdengar. Kali ini Dio dan Agus juga mendengarnya. Gak bener nih, gak beres. Udah yuk, masuk mobil. Dio pun hendak menancapkan gasnya kuat-kuat. Namun terhenti ketika suara ketukan dari kaca belakang kami dengar. Ternyata seorang bapak parubaya. Kami pun turun. Kulihat di sampingnya ada anak kecil berumur 5 tahun. Seperti mereka adalah korban yang kami tabrak. Karena dapat terlihat beberapa luka yang berdarah. Maaf pak, kami gak lihat, ucap Dio. Kulihat bapak itu tersenyum. Iya gak apa-apa, tapi anak saya lukanya lumayan parah. Boleh tolong dibawa ke puskesmas depan. Dengan cepat kami pun setuju. Ku bangunkan Dina untuk berbagi tempat duduk dengan anak kecil ini. Dina tampak kebingungan dan ku jelaskan apa yang terjadi. Ia pun memarahi Dio dan Agus karena tidak hati-hati. Si bapak berjalan di depan dengan motornya, mengarahkan kami yang tidak tahu di mana letak puskesmas terdekat. Anak kecil di samping kami hanya terlihat lesu. Kasihan, pasti kakinya sakit sekali. Darah segar terus mengalir dari kakinya. Sabar ya dek, nanti diobati. Tak lama kami pun sampai di puskesmas. Anak kecil dan bapak itu langsung ditanganin bidan yang berjaga. Kulihat jam, perasaan dari tadi perjalanan kami cukup lama. Tapi mengapa jam baru saja jam 6? Kulihat ponselku, ada banyak panggilan yang tak terjawab. Apa ada hal penting di tempat KKM? Ku telepon Asti yang di rumah. Ran, kalian di mana? Udah jam 1 malam gak pulang-pulang. Kalian gak apa-apa kan? Tanya Asti panik. Jujur aku cukup lama mencemaskan kata-kata Asti. Jam 1 malam, tapi sekarang masih maghrib. Apa yang salah? Kami di puskesmas di desa samping. Abis nabrak orang tadi. Ku dengar Asti beristighfar. Ya udah, aku lapor Pak RT dulu. Telepon dimatikan. Kondisi si bapak dan anak kecil itu sudah diobati. Mereka berterima kasih karena sudah mau bertanggung jawab. Terima kasih anak. Yuk mampir ke rumah kami dekat sini, ucapnya karena merasa tidak enak. Ditambah kondisi anaknya yang tidak memungkinkan untuk naik motor. Kami pun mengantarkan mereka. Kami tiba di sebuah rumah dari gubuk. Tidak besar namun bersih. Ada balai kecil di depan rumahnya. Kami berempat duduk di sana. Enak ya rumahnya. Depannya hutan jati. Sejuk lagi, ucap Agus. Kulihat Asti mengirim pesan, memintaku untuk mengirimkan lokasi di mana kami berada. Dengan cepat aku mengirimkannya. Maaf ya, hanya ini yang ada. Bapak itu menyuguhi kami teh manis dan singkong goreng. Lumayan untuk mengganjal perut kami. Kami berbicara banyak hal dengan bapak itu. Dia bercerita bahwa jalan yang kami lewati memang angker. Banyak kejadian aneh yang sampai membuat orang celaka hingga meninggal. Ada juga yang hilang tanpa jejak. Katanya sampai sekarang belum ditemukan korban tabrak lari di jalan tadi. Obrolan kami buyar ketika melihat Pak RT dan beberapa rombongan warga yang datang. Mereka semua terlihat cemas dan panik. Kalian sudah mau subuh, kenapa belum pulang? Ngapain kalian di rumah kosong ini? Tanya Pak RT. Kami semua terkejut saat melihat sekeliling kami. Kami duduk di balai reot samping rumah yang sudah akan roboh. Tidak ada bapak ataupun anak yang tadi bersama kami. Dio bercerita tentang apa yang terjadi. Kami benar-benar terkejut tak percaya. Yang lebih membuat kami terkejut adalah bahwa sekarang sudah hendak subuh. Tapi sedari tadi kami merasakan kami masih terjebak di waktu surup. Setibanya kami di desa, kami dibawa ke rumah Pak Ustadz. Di sana kami disuguhin air putih. Minum ini sambil baca ayat kursi 3 kali. Insya Allah kondisi kalian membaik, pesan Pak Ustadz. Semenjak saat itu kami lebih berhati-hati untuk keluar desa. Memang benar,
Hal yang paling penting di tempat orang adalah mematuhi tata krama di tempat tersebut.